Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ahmad Saiku, Presiden PKS. Yang saya hormati Bapak Muhammad Sohibul Iman, Wakil Ketua Majelis Syuro. Yang saya hormati Irjen Pol Tomsi sebagai Sahrispol Sospol Kapolri. Kemudian para peserta Pramunas PKS. Izinkan saya untuk berbagi pandangan yang saya tuangkan dalam PowerPoint. Mungkin saya bisa share PowerPoint. Hostnya masih mendisable saya. Sudah, ya. Prof. Firman? Sudah, Prof? Ya. Silakan, Prof. Baik. Ya, terima kasih. Baik, judul yang saya ambil pada malam ini adalah problematika demokrasi di Indonesia dan urgensi partisipasi politik masyarakat. Khususnya tentu saja masyarakat sipil ya. Bapak Ibu sekalian, demokrasi saat ini menjadi ikonik dalam kehidupan politik modern. Banyak negara yang saat ini mengaku sebagai negara demokrasi. Termasuk negara yang sebetulnya secara substansi tidak demokratis. Misalnya Korea Utara, dia menyebut sebagai negara Republik Demokratik Korea. Meskipun kata Churchill demokrasi adalah sistem yang terburuk, tapi yang lain lebih buruk. Pada dasarnya, demokrasi memberikan banyak kesempatan bagi rakyat untuk terlibat dalam membuat kebijakan, kemudian menopang kebebasan sipil, persamaan kesempatan, toleransi, dan sebagainya. Namun demikian, pada saat ini potensi untuk hilangnya atau terbajaknya demokrasi juga terbuka. Beberapa kajian yang disampaikan oleh beberapa scholars atau political scientists itu mengindikasikan sebuah keresahan bahwa demokrasi ini mengalami satu tantangan akhir-akhir ini. Ada beberapa buku, misalnya Political Regression, Populism, Post-Demokrasi, Post-Truth, The Lost of Values. Nah, saya cuplikan misalnya dalam The Great Regression, ada salah satu chapter yang ditulis Appadurai mengenai demokrasi yang lelah, demokrasi fatigue. Di sini substansinya bagaimana demokrasi itu justru digunakan untuk melawan demokrasi. Atas nama macam-macam ya. Kemudian adalah era kebangkitan populisme, ya, kemudian xenofobia dan decline of civil society. Mengenai rise of populism dan xenofobia, saya kira Donald Trump adalah contoh yang sangat pas mengenai fenomena ini. Kemudian ada tulisan dari Colin Crouch, judulnya Post Demokrasi, yang substansinya adalah ingin menunjukkan bahwa demokrasi saat ini pada umumnya itu adalah demokrasi yang dibajak oleh para oligark. Dia menyebut ada fenomena crème à la crème atau the elites of the elites. Elitnya elit yang saat ini mengatur seluruh kehidupan politik yang kesannya sangat marak dan hingar-bingar, tapi sebetulnya di balik itu semua hanya segelintir orang yang menentukan dan bukan banyak orang itu. Kemudian ada juga demokrasi for realist. Ini menunjukkan bahwa di Amerika sekalipun kerap election itu tidak, atau pemilu itu tidak menghasilkan suatu pemerintahan yang betul-betul yang responsif. Dan itu terbukti dengan terpilihnya Trump, tadi juga sempat disinggung oleh Pak JK. Dan juga semakin meningkatnya identitas dan partisan loyalities dalam konteks politik. Kemudian catatan Freedom House, salah satu lembaga nirlaba yang mencermati masalah demokrasi di level global, saat ini
terkait dengan masalah digital tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Tomsi, ini adalah era kebangkitan otoritarianisme melalui digital. Jadi digital itu juga membawa masalah karena kerap rezim otoriter atau mereka yang tidak demokrasi itu menggunakan digital untuk melawan demokrasi. Kemudian pada akhir-akhir ini, setidaknya 2 tahun belakangan, demokrasi menghadapi krisis yang sangat serius, dan 71 negara kembali mengalami decline, ya, atau kemunduran dalam hal hak-hak politik dan kebebasan sipil. Dan menurut FIDEM, ini sama dengan Freedom House, ya, satu lembaga yang mengamati demokrasi di level global, saat ini terjadi satu tren kemunduran yang mengalami percepatan terkait dengan kualitas demokrasi. Dan saat ini pula adalah situasi ketika media dan civil society dalam satu serangan, ya. Artinya kerap media itu digunakan untuk memperkuat rezim, dan juga masyarakat sipil yang seharusnya menjadi kekuatan demokrasi justru terserap oleh kekuatan rezim dan menjadi alat bagi kepentingan rezim. Nah, secara umum wajah demokrasi di dunia, ya, berdasarkan indeks dari Economist Intelligence Unit ini mengalami pemunduran, ya, dari 2008 yang poinnya secara umum, ya, world average itu 5,55 menjadi 5,48. Jadi ini memang juga tren global kemunduran demokrasi ini. Ini satu warning buat kita semua. Nah, sebetulnya ini sudah juga ditengarai atau sudah diduga bahwa demokrasi itu memang seperti gelombang, ya, ada gelombang pasang, ada gelombang surut. Ini menurut Samuel Huntington, ya, sehingga sangat mungkin suatu negara yang tadinya tidak demokrasi menjadi demokrasi, tapi juga sangat mungkin negara yang demokrasi menjadi setengah demokrasi atau bahkan berubah menjadi otoriter. Dan kita dalam situasi saat ini harus memiliki satu kesadaran bahwa demokrasi itu bukan once for all, ya, sejadi sekali untuk selamanya, dan tidak bisa taken for granted. Dia harus di-maintain. Salah satunya adalah sekarang. Nah, tadi di level dunia, bagaimana dengan Indonesia saat ini? Nah, sebelum mengamati kualitas demokrasi, demokrasi dan keindonesiaan itu pada dasarnya sangat dekat. Para founding fathers kita adalah alumni mereka yang mengalami getirnya penjajahan, satu getirnya pemerintahan yang sangat diktator, sehingga mereka punya imaji bahwa ke depan bangsa yang mereka akan bentuk, negara yang mereka akan dirikan harus berdasarkan daulat rakyat, bukan daulat tuanku lagi. Dan juga demokrasi ini menjadi sangat relevan karena Indonesia itu adalah satu produk dari etis historis dan bukan etis alami. Etis alami itu adalah didirikan oleh kesamaan suku, secara alamiah dia akan menyatu, mudah menyatu. Atau kesamaan etnis, kesamaan primordial. Sedangkan kita adalah kesamaan historis. Kita lebih menjadi negara yang menganut pandangan Ernest Renan, ya, salah seorang filosof dari Perancis yang pernah menulis Qu'est-ce que nation? Apa itu bangsa? Yang intinya adalah kemauan untuk hidup bersama karena memiliki masa historis yang sama, memiliki romantika sejarah yang sama, dan juga memiliki visi masa ke depan yang sama. Dan karena dia terbentuk bangsa kita ini oleh etis historis yang terdiri dari ratusan suku bangsa, banyak kepercayaan dan agama, maka akan lebih relevan kalau dengan semangat kebangsaan, persatuan, dan juga kesatuan kita secara gotong royong, kita menggunakan demokrasi sebagai wadahnya. Sehingga demokrasi tidak saja dia ideal dalam tatanan historis, tapi juga dia ideal sebagai tatanan yang bisa membawa bangsa kita menuju kehidupan yang lebih baik dalam makna yang seutuhnya. Dan itu diejawantahkan dengan jelas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan juga setelah bangsa kita terbebas dari rezim demokrasi terpimpin maupun rezim demokrasi Pancasila,
di era reformasi kita sepakat untuk menjalankan sebuah sistem politik demokrasi. Nah, founding fathers kita, diantaranya adalah Bung Karno, ketika dia berpidato di depan anggota Senat Amerika Serikat, dia menyingkat sila Pancasila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan istilah demokrasi. Sehingga secara substansial, Bung Karno mengindikasikan bahwa Pancasila salah satu esensinya adalah demokrasi. Dan mereka yang anti demokrasi dengan sendirinya adalah anti Pancasila. Nah, sekarang bagaimana kondisi demokrasi kita? Sebagian ada yang mengatakan kita lumayan demokrasinya ya. Kita bahkan juga dikenal sebagai salah satu negara muslim terbesar yang moderat dan demokratis begitu. Menciptakan banyak opportunities ya, relatif muncul pemilihan yang relatif damai, kemudian ada kebebasan lah berekspresi dan tidak ada satu ruling party seperti dulu Golkar begitu yang demikian dominan. Namun demikian ada juga scholars yang mengatakan sebetulnya kita sedang mengalami regresi atau stagnan. Beberapa waktu lalu para scholars dari Australian National University sudah menganggap kita sebenarnya sedang mengalami regresi. Ya, kondisi dari kita itu disebut oleh Freedom House partly free. Kemudian berdasarkan Economic Unit Intelligence itu flawed demokrasi atau demokrasi yang cacat. Dan sudah ada scholars yang cukup berani mengatakan bahwa kita sudah memiliki kecenderungan otoritarian dari sisi politik. Belum lama ini juga LP3ES itu mengatakan bahwa secara substansi demokrasi kita sudah masuk dalam wilayah otoriter. Nah, ada satu indeks lagi dari Economic Intelligence Unit yang terbaru bahwa di level Asia Tenggara saja kita berada di dalam posisi 3, di level dunia kita nomor 64, dan secara regional di Asia kita nomor 11, skornya nggak sampai 7, dan kategorinya adalah flawed demokrasi, demokrasi yang cacat ya. Ini dialami hampir separuh dari negara-negara di Asia Tenggara, yang sisanya adalah masih dalam kondisi otoritarian. Nah, problem demokrasi di Indonesia saat ini adalah terlalu diatur oleh elit. Elit sangat berpengaruh. Dua tahun belakangan ini menjadi indikasi bagaimana suara masyarakat menjadi sia-sia. Tahun lalu di 2019 September, suara masyarakat sipil yang disuarakan oleh mahasiswa menjadi sia-sia karena kebijakan yang terkait dengan KPK itu tetap dilangsungkan, dan pada tahun ini kembali terulang dengan tetap dilangsungkannya atau tetap ditetapkannya kebijakan mengenai Omnibus Law. Nah, penguatan elitisme ini juga seiring dengan makin menguatnya oligarki yang berujung pada lemahnya keterwakilan. Makanya tidak mengherankan kalau ada gap. Dan tadi juga sebetulnya Pak JK mengindikasikan mengapa rakyat itu justru lebih percaya pada tokoh ketimbang pada lembaga-lembaga demokrasi. Karena memang merasa tidak diwakili. Kemudian juga karena diatur oleh the elites of the elites, sebetulnya pilihan politik itu menjadi terbatas. Terbatas dari sisi pilihan dan keberagamannya. Karena mau milih apapun secara substansi itu pada umumnya itu tidak memiliki perbedaan yang signifikan, tetap saja pada akhirnya elit yang berdeal, ya, elit yang kemudian membuat kesepakatan, dan akhirnya semua terjebak dengan situasi melemahnya checks and balances. Indonesia saat ini sedang mengalami fenomena melemahnya checks and balances. Kita mungkin memiliki strong government, pemerintahan yang kuat, yang solid, namun apakah itu merupakan pemerintahan yang aspiratif? Ya, itu masih satu pertanyaan. Nah, ini kemudian ditunjukkan dari banyak sekali kajian-kajian terbaru atau juga kajian-kajian yang memang sudah cukup menduga sejak lama bahwa demokrasi kita ini bermasalah ya. Saya akan cepat saja, ini adalah beberapa istilah-istilah yang digunakan oleh scholars Indonesianis dalam memotret kondisi politik kita saat ini.
Dan ada kajian survei ahli dari Puslit kami yang ketika menanyakan seberapa demokratis kita, sepertiganya mengatakan lebih buruk, 28% mengalami sama saja atau stagnan gitu. Jadi secara umum 58% spiritnya adalah ingin mengatakan demokrasi kita memang jauh tidak lebih baik begitu ya, atau bahkan lebih buruk. Nah, keberadaan orang kuat itu menentukan dalam kehidupan politik kita, sehingga masyarakat itu hanya boneka begitu ya, politisi yang kelihatan itu kebanyakan adalah boneka, sehingga tidak salah kalau kemudian dikatakan bahwa raut politik kita itu sebetulnya hanya ditentukan oleh segelintir orang saja. Nah, oleh karena itu, sebelum kita terlalu jauh dan menjadi lebih tidak demokratis lagi, mengingat juga demokrasi itu bukan satu pemerintahan yang bisa dijamin muncul sekali untuk selamanya, sebagaimana ditengarai oleh Huntington, maka partisipasi politik harus dilanjutkan. Selain kebebasan, partisipasi adalah salah satu esensi demokrasi yang penting. Pateman misalnya mengatakan bahwa partisipasi politik adalah prasyarat bagi eksistensi demokrasi, artinya tanpa partisipasi tidak ada demokrasi, atau demokrasinya pasti lemah. Namun demikian, partisipasi apa sih yang ingin atau seharusnya dibangun? Tentu saja bukan partisipasi yang tadi Pak Tomsi khawatirkan ya, satu partisipasi yang negatif ya, yang membawa konflik dan kekacauan tatanan, tapi sebuah partisipasi yang independen, suatu partisipasi yang taat hukum, dan partisipasi yang didasarkan pada rasionalitas yang objektif. Nah, partisipasi itu memang ada yang dimobilisir ya. Saat ini juga banyak partisipasi yang dimobilisir untuk menghasilkan kemenangan-kemenangan semu. Biasanya dimobilisir oleh uang, oleh oligark gitu ya. Tapi itu sama sekali tidak membawa manfaat bahkan bagi rakyat itu sendiri. Nah, bukan itu sebetulnya partisipasi yang juga kita ingin kembangkan, tapi yang independen, taat hukum, dan rasional. Partisipasi ini membuka peluang bagi setiap warga negara untuk berperan sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan kesadarannya, bukan atas kesadaran orang lain, tapi memang genuine dari dia. Namun demikian, sebagai konsekuensi dari kebebasan berpartisipasi, ini memang pada akhirnya memberikan jalan bagi munculnya perbedaan sikap dan pandangan, termasuk berbeda sikap dengan penguasa, mengingat kesadaran setiap orang tentulah tidak sama. Jadi memang demokrasi dengan partisipasinya kerap menimbulkan keriuhan, begitu ya. Ketimbang satu pemerintahan otoriter yang tenang, ya, tapi menghanyutkan dan menghancurkan. Jadi kalau kita sudah berkomitmen terhadap demokrasi, ya kita harus siap dengan segenap konsekuensinya, termasuk memiliki perbedaan-perbedaan ketika kita berpartisipasi itu. Nah, siapa sebetulnya penggerak partisipasi? Dalam TOR disebutkan memang masyarakat sipil. Saya kira itu benar. Sayangnya memang masyarakat sipil ini selain masyarakat politik, ya, itu saat ini di Indonesia juga sedang mengalami stagnansi. Meskipun sebenarnya masyarakat sipil itu adalah masyarakat yang sangat bisa diandalkan untuk mengembangkan satu partisipasi yang independen, yang rasional, dan taat hukum. Mengapa? Karena karakteristik dari masyarakat sipil itu ada banyak, diantaranya adalah adanya kesukarelaan, jadi dia membangun atas dasar sukarela demi kepentingan bersama, kemudian dia bisa mandiri, terutama di hadapan negara, sehingga dianggap mengganggu ya. Misalnya Hegel, salah seorang filosof, mengatakan bahwa masyarakat sipil ini berbahaya karena dia punya potensi untuk mengganggu state ya. Oleh karena itu harus diberangus gitu. Tapi banyak filosof yang lain seperti Tocqueville mengatakan bahwa justru kemandirian masyarakat itu sangat diperlukan, terutama manakala negara ini sudah melenceng, sudah salah arah atau semakin otoriter. Diperlukan satu kondisi di mana masyarakat sipil itu muncul sebagai satu antitesis terhadap pemerintahan yang otoriter. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebangkitan demokrasi di Eropa Timur itu dibangkitkan oleh tokoh-tokoh seperti Václav Havel
yang merupakan juga tokoh masyarakat sipil. Selain itu, karakteristiknya adalah taat hukum, menjunjung tinggi etika dan moralitas, memenuhi kebutuhan dirinya, jadi dia tidak bergantung secara ekonomi ke pihak manapun, dan juga tidak terserap pada kehidupan politik. Nah, ini yang saat ini beberapa elemen masyarakat sipil kita mulai terserap dalam kehidupan politik, sehingga alih-alih menjadi mandiri, dia menjadi juru bicara kekuasaan, begitu. Kemudian masyarakat sipil ini adalah menghargai keberagaman dan mengedepankan komunikasi atau dialog. Nah, inilah sebetulnya penggerak partisipasi yang dibutuhkan, selain memang political society atau masyarakat politik yang memang dalam hal ini adalah partai politik. Jadi partai politik itu berpartisipasi di dalam konteks legal formal melalui lembaga-lembaga besar, kias politika, demokrasi, sementara masyarakat sipil itu ada di sekelilingnya. Nah, dalam negara demokrasi keduanya diberikan kebebasan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benak mereka dan menyuarakan aspirasinya itu dengan lebih bebas. Nah, mengapa partisipasi masyarakat sipil itu penting? Karena pertama, ini adalah konsekuensi demokrasi dan itu merupakan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari elemen bangsa untuk turut bersama pemerintah menanggung satu tanggung jawab untuk membuat kehidupan menjadi lebih baik. Ingat bahwa dalam logika demokrasi, pemerintah itu bukan sesuatu yang sempurna, bukan sesuatu yang bersifat mesianistik. Hanya di dalam negara-negara diktator maupun otoriter sajalah, seperti Korea Utara misalnya, seorang pemimpin itu dianggap sangat sempurna, sehingga tidak boleh dikritik, sehingga tidak boleh disenggol, begitu ya. Sementara demokrasi berbeda, sehingga ada joke bahwa dalam kehidupan demokrasi, seorang pemimpin itu dipilih untuk dicaci maki. Tapi intinya adalah itu jangan dilihat sebagai satu ekspresi kebencian semata, tapi harus juga dilihat sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk memperbaiki sesuatu yang tidak tepat, tidak proper, begitu. Kemudian masyarakat sipil juga bisa memberikan wacana alternatif bagi pemerintah. Kerap pemerintah, terutama yang sudah lama memerintah, itu sudah memiliki satu pola yang ajak ya, sehingga kerap justru mengalami kemunduran gitu ya, tidak agile, reaksinya kurang, tidak sensitif gitu ya, bahkan punya kecenderungan untuk proteksionis atas kepentingan pemerintah atau negara. Nah, adanya urgensi partisipasinya adalah kerap memberikan wacana segar gitu, yang justru mungkin lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat sipil juga untuk menghindari hegemoni kalangan tertentu, apakah pengusaha, ya, politisi pengusaha atau kaum oligark yang selama ini dijadikan tools oleh negara untuk membantu kerja-kerjanya. Begitu. Nah, ini kalau terus-menerus dilakukan, maka fenomena the elites of the elites itu terjadi. Fenomena post demokrasi itu terjadi, dan ini sekali lagi berarti kontraproduktif terhadap hakikat berdirinya negara ini yang menginginkan adanya daulat rakyat, bukan daulat oligarki. Dan yang terakhir adalah rasionalitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi karena memang masyarakat sipil ini apa adanya, bebas, tidak memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang dapat mengurangi kemandiriannya, maka dia lebih objektif sebetulnya di dalam melihat hal ini. Oleh karena itu sebetulnya pemerintah itu seharusnya lebih mendekat kepada partisipasi kepada masyarakat sipil ketimbang kepada oligark. Karena bisa jadi masyarakat sipil yang juga merasakan penderitaan masyarakat pada umumnya itu menjadi lebih bisa dipercaya ketimbang elemen-elemen lain. Nah, bentuk-bentuk partisipasi, ya ini Mohon maaf, Prof. mulai Mungkin dari bisa lebih memberikan pemikiran, dipercepat. wacana, ya opini gitu ya. Kerap opininya memang kritis, tapi ini harus dilihat sebagai bentuk partisipasi politik. Kemudian memberikan masukan dalam proses pembuatan kebijakan, terlibat dalam momen-momen politik, misalnya melalui pemilu, dan juga dalam proses pelaksanaan dari sebuah kebijakan, dan menjadi bagian mengawasi atau mengontrol jalannya pemerintahan, ini juga bagian dari partisipasi. Dan juga jangan lupa melakukan unjuk rasa, tentu saja secara damai dan taat aturan. Di negara-negara demokrasi, unjuk rasa adalah bentuk dari belum tersalurkannya aspirasi secara maksimal, sehingga diperlukan jalur lain untuk menunjukkan ada kepentingan yang lebih penting ketimbang apa yang dipikirkan oleh para elit politik. Dan bagaimana cara penguatan civil society, ini slide saya yang terakhir, adalah melindungi hak-hak sipil dan kebebasan, ya,
Tentu saja dalam konteks Indonesia ini kebebasannya adalah tidak semutlak barat, tapi tetap diberikan kesempatan untuk berpikir bebas, mengekspresikannya, dan juga berkumpul secara bebas untuk menyuarakannya. Kemudian menjaga nilai-nilai demokrasi ini sangat penting karena demokrasi tanpa nilai-nilai demokrasi yang dilindungi itu sebetulnya adalah suatu demokrasi yang ersas atau yang palsu. Dan juga harus ada pemberdayaan masyarakat baik dari sisi pendidikan maupun dari sisi kekuatan ekonomi, karena dengan masyarakat yang mandiri, yang terberdaya ini adalah syarat bagi adanya satu masyarakat yang bisa mandiri. Dia tidak mudah untuk dipengaruhi oleh oligark dengan iming-iming uang dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah penegakan hukum yang adil, yang berlaku untuk semua, sehingga masyarakat tahu pasti bahwa dirinya dilindungi oleh hukum dan bukan diincar oleh hukum. Saya kira itu saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika melewati waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.